wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Ibu Bapak Guru semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara virtual ini. Saat ini saya ingin mencoba mempresentasikan terkait program sekolah penggerak. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Saya akan tampilkan dulu. Ya, di salah satu perusahaan smelter nikel di wilayah itu. Misalnya mereka sebagai tenaga ahli pada pembangunan pabrik yang akan dibangun di Gimana Ibu-Ibu sudah ada? Ada. Sudah, Bu. Ya. Di sini yang akan saya sampaikan terkait capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu, silahkan lihat. Di sini ada tampilan sebuah perahu. Ada juga di sini sebuah kompas dan sebuah navigasi. Di mana ada pernyataan, jika Anda diminta mengantar kerabat Anda ke suatu tempat, sementara Anda belum tahu letak dan bagaimana tempat tersebut, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda dan kerabat Anda dapat menuju tempat tersebut dengan selamat. Silakan boleh ditanggapi dulu terkait gambar di layar. Boleh ini Bu Susi. Tadi kalau saya melihat dari pertanyaan yang Bu Susi sampaikan itu, jadi apa tadi itu pertanyaannya bagaimana apa yang Anda lakukan supaya Anda dan kerabat Anda dapat menuju tempat tersebut dengan selamat. Mungkin bisa dengan kita tahu dulu ya arah tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu arah tujuannya, kita akan mudah untuk mencapai ke tempat yang akan dituju. Oke, bagus. Terima kasih Bu Piri. Pak Irwan, barangkali ada yang mau ditambahkan? Sama sih Bu ya. Jadi kalau misalnya perahunya itu apa sih namanya nggak punya arah, nggak punya tujuan, mungkin nggak akan sampai di daratan gitu Bu ya. Nah apalagi kan di atas itu tuh ada kecil tuh, mungkin ada orang itu Bu ya. Nah kalau misalnya orang yang di depannya itu nggak tahu arah, wah itu cilaka kalau kata orang Sunda ya gitu. Itu sih Ya, Bu. bagus. Ya, silakan Bu Tintin untuk menanggapi tampilan yang ada di layar. Untuk memastikan langkah negatif, kita mendapatkan masukan juga dari Kementerian Kesehatan. Misalnya kenapa dilakukan isolasi mandiri. Ya, Bu Tintin. Bu Tintin kurang keras. Suaranya Bu kurang Tintin keras. tidak ada suaranya. Ya, di sini perahu itu diibaratkan itu kurikulum yang akan kita gunakan ya pada saat ini. Kemudian di sini ada kompas dan HP. Di sini kompas itu diibaratkan arah yang akan kita tuju, dan HP ini sebagai alat di sini untuk membantu dari si kompas. Di sini memberikan informasi arah yang akan kita tuju sehingga kita akan mencapai tujuan yang akan kita harapkan. Iya, bagus Bu Tintin. Sekarang giliran Pak Ade. Silakan Pak Ade menanggapi dari apa yang ada di layar. Pak Ade? Pak Ade ada? Pak Ade mic-nya dibuka ya. Ada. Ya, silakan Pak Ade. Sama dengan Pak Irwan lah. Oh, baiklah. Sama dengan Pak Irwan. Ya, siap. Baiklah Ibu Bapak Guru. Dari layar yang ada di sini ya bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita itu harus mempunyai sebuah alat. Seperti pada layar di sini, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat,
misalnya di sini Pak Ade mau pergi mancing nih ke Jatiluhur. Nah, ceritanya banyak orang di situ yang menceritakan bahwa di suatu tempat itu ada tempat yang bagus dan banyak sekali ikannya. Nah, otomatis kan Pak Ade itu pasti menginginkan hasil yang banyak ya dari tujuan Pak Ade memancing itu. Nah, pastinya Pak Ade juga akan mencari tahu di mana lokasinya, bagaimana jalannya gitu. Nah, misalnya Pak Ade mencari tahunya dengan menggunakan kompas di sini ya. Setelah menggunakan kompas di sini, untuk supaya kita tidak salah jalan, kita masukkan tujuan kita ke navigasi atau ke GPS ini ya. Nah, setelah kita masukkan ke GPS, insya Allah nanti kita juga akan mudah untuk mencapai tujuan yang kita tuju. Begitupun kaitannya dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, di sini untuk membangun pelajar yang memiliki jiwa pelajar Pancasila, itu bagaimana caranya? Cara untuk mencapainya itu kita harus memiliki alat. Nah, jadi alatnya itu adalah disebut CP atau capaian pembelajaran. Jadi kesimpulannya untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus memiliki alat. Dalam kurikulum, alatnya itu sendiri dinamakan CP. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mohon juga diperhatikan di sini kita akan mulai dari diri ya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada mulai dari diri. Saya ingin tahu bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Mangga mau perwakilan, mau Bu Fitri, silakan. Saya coba menjawab Bu Susi. Ya, silakan Bu Fitri. Kalau saya itu untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, biasanya saya melihat dari SK, KD, indikator materi. Nah, sehingga kita itu bisa bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ada yang mau menambahkan lagi? Barangkali Pak Irwan. Bagaimana Pak Irwan cara merumuskan tujuan pembelajaran pada saat pelajaran yang diampu dalam proses kegiatan belajar mengajar? Ini Bu, jadi mungkin dipecah gitu Bu ya. Jadi kan si tujuan pembelajarannya itu gitu. Terus juga kan apalagi saat daring kayak gini dicari gitu ya Bu, contoh yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran itu gitu, supaya bisa dimengerti dan dipraktikkan oleh peserta didik. Oke, bagus ya. Oke, Bu Tintin barangkali mau menambahkan juga. Kalau saya sama, kita lihat dulu dari KD dan indikatornya, kemudian kita bisa merumuskan tujuan dari pembelajaran ini. Ya, bagus ya semuanya. Pak Ade mau menambahkan juga atau sama dengan Pak Irsan juga? Baik ya, Bapak Ibu. Sama. Memang Ya. betul. Pak Irwan, Bu. Sama lagi dengan Pak Irwan. Baik, memang semuanya benar ya. Menurut Bu Fitri, Pak Irwan, juga Bu Tintin. Kalau memang tahun kemarin kita itu karena masih menggunakan kurikulum 2013 ya, otomatis ketika kita menyusun tujuan pembelajaran itu kan biasanya yang menjadi dasar itu adalah KI dan KD ya, KI dan KD yang kita ampu. Tetapi untuk sekarang di kurikulum sekolah penggerak itu yang dijadikan dasar itu bukan lagi kompetensi inti atau kompetensi dasar, tetapi kita gunakan CP ya. Istilahnya itu CP atau capaian pembelajaran. Baiklah, saya lanjut ya. Mengapa menggunakan CP? Nah, di sini ada capaian pembelajaran itu sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Di antaranya, profil pelajar Pancasila itu sekarang ada 6 ya, berbeda dengan dulu Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu di antaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila ini merupakan karakter dari kompetensi yang ingin dituju ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang, di mana setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk apa? Supaya kegiatan pembelajaran itu berbasis proyek interdisipliner yang diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio proyek. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian apa itu capaian pembelajaran. Yang saya kutip dari Kepmen RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga CP memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Nah, Ibu Bapak, di sini yang perlu kita ingat bahwa pemahaman dan kompetensi sebagai acuan CP, bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas. Yang kedua, sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah, bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Yang ketiga, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, yang harus Ibu Bapak ingat, bahwa penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan kunci yang terdapat ditunjukkan dengan performa yang nyata, bukan objektif pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana tujuan pencapaian pembelajaran? Nah, di sini ada PAUD ya. Untuk tujuan capaian pembelajaran di jenjang PAUD itu, tujuannya memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Di antaranya di sini ada nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Nah, itu yang berlaku untuk jenjang PAUD ya. Jadi tujuannya supaya anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun untuk jenjang di SD sampai SMA, tujuannya adalah menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, Ibu dan Bapak Guru, di sini ada prinsip penyusunan CP. Bagaimana prinsip penyusunan CP tersebut? Yang pertama itu harus terukur dan spesifik. Terukur di sini dalam artian harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Yang kedua, itu harus memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, bagaimana kita mengukur atau supaya terukur
spesifik itu harus praktis. Dan yang keempat itu harus memperhatikan keterampilan genetik. Untuk prinsip penyusunan CP yang kedua itu adalah fleksibel. Artinya di sini harus sesuai dengan proses dan tahapan belajar atau sesuai dengan jenjang masing-masing ya. Kalau misalkan SD bagaimana, kalau di TK, di PAUD bagaimana, jenjang SMP ataupun SMA bagaimana. Nah, untuk yang ketiga di sini otonomi. Otonomi itu jadi maksudnya satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pendidikan. Jadi tidak lagi tergantung kepada yang lain ya. Para guru itu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang pertama itu ada format rumusan. Format rumusan itu diantaranya ada bentuk penulisan, yang kedua ada integrasi. Integrasi itu di dalamnya ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Yang ketiganya itu dirumuskan dalam bentuk fase. Nah, yang kedua, ruang lingkup CP itu adalah komponen. Kita lanjutkan, Ibu Bapak. Untuk tujuan CP itu dirumuskan per fase. Kenapa per fase? Nah, di sini supaya materi pelajaran tidak terlalu padat. Tujuan capaian pembelajaran dirumuskan per fase yang kedua, yaitu peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Sebagai contoh nih, pada fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2. Di mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 4 elemen, yaitu elemen menyimak, yang kedua elemen membaca dan memirsa, yang ketiga elemen berbicara dan mempresentasikan, yang keempat elemen menulis. Untuk selanjutnya di sini ada penggunaan istilah fase dalam capaian pembelajaran. Yang pertama itu untuk membedakan dengan kelas. Jadi untuk fase A di sini adalah berlaku untuk tingkatan kelas 1 sampai kelas 2. Untuk fase B itu berlaku untuk kelas 3 dan 4. Sedangkan untuk fase C itu berlaku untuk kelas 5 dan 6. Nah, selain itu juga penggunaan istilah fase dalam CP itu yang kedua karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, di sini ada yang lebih lengkapnya lagi, fase dalam capaian pembelajaran. Ini berlaku untuk sekolah umum atau reguler. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa fase A itu pada umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B pada umumnya SD kelas 3 sampai kelas 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 sampai kelas 6. Fase D pada umumnya SMP kelas 7 sampai kelas 9. Fase E pada umumnya SMA kelas 10 dan yang terakhir fase F pada umumnya SMA kelas 11 sampai kelas 12. Nah, Ibu Bapak, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, saya mau nanya boleh, Bu? Oh, iya. Materinya sangat luar biasa sekali, Bu ya. Boleh tepuk tangan semuanya? Iya, terima kasih Pak Irwan.
Ini Bu, saya mau nanya kan mengenai mungkin kayak capaian apa sih CP gitu ya Bu ya. Nah itu untuk CP misalkan kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu Bu ya. Itu kalau misalkan diterapkan di kelas 1, mungkin nanti dari para guru di sini bisa menambahkan di masa pandemi itu seperti apa gitu Bu gitu. Karena kan sangat Ya. mungkin lebih susah gitu Bu ya. Terima kasih. Coba Pak Irwan bisa diulang lagi pertanyaannya. Oh, sekarang terdengar Bu. Ya, agak lup-lup gitu. Nah, kan ini materinya sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya ingin bertanya gitu. Untuk masalah CP Bu ya, khususnya CP Ketuhanan Yang Maha Esa itu Bu. Nah itu diterapkan di kelas 1 itu seperti apa Bu di masa pandemi ini gitu. Mungkin kan agak lebih sulit Bu ya dibanding kita dengan offline. Mungkin dari Bapak Ibu di sini juga nanti bisa menambahkan gitu Bu. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih Pak Irwan pertanyaannya. Baik, untuk capaian pembelajaran terkait beriman apa ya tadi itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, itu bisa kita lakukan kan memang pada saat ini kita di masa pandemi ya tidak bisa mengukur anak itu betul atau tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan ibadahnya itu betul atau tidak atau sebatas hanya untuk dokumentasi saja. Nah, untuk kita mengukur tercapai atau tidaknya, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jadi, selain kita misalkan dengan menerima tugas dari siswa atau laporan hasil belajar dari siswa, kita membuat apa format ya, format misalkan sesuai nama kelas 1. Nah, kita tanyakan ke orang tua, apakah itu memang betul-betul dilaksanakan? Bisa misalkan lebih rinci lagi untuk misalkan kebiasaan sholat duha misalkan ya di pagi harinya. Apakah betul-betul dilaksanakan pada saat jam berapa? Bisa dengan didokumentasikan juga dengan nanti melampirkan laporan dari orang tua, misalkan ditandatangan oleh orang tua. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Atau bisa ditambahkan oleh Bu Fitri sama Bu Tintin atau Pak Ade juga. Saya mau menambahkan sedikit saja sih menambahkannya. Kalau menurut saya memang sulit ya Pak Irwan untuk melihat anak itu betul melakukan apa tidak, sholatnya betul atau tidak, sholatnya tepat waktu atau tidak, seperti itu memang sulit karena daring dan kita juga tidak bisa melihat langsung kebiasaan yang mereka lakukan. Nah mungkin bisa dilakukan juga dengan cara per 3 bulan atau per 4 bulan sekali atau mungkin bisa ke orang tua bisa diberikan apa sih kayak Google Form gitu berbentuk pertanyaan-pertanyaan sikap anak gitu. Jadi kan harap orang tua menjawabnya dengan jujur gitu. Apakah anak bangun pagi, apakah anak sholatnya tepat waktu, nah seperti itu. Mungkin bisa dievaluasi melalui Google Form itu gitu. Ini itu saja. Ya, mungkin juga Pak Irwan bisa ditambahkan dengan logo atau ketika kita memberikan angket ya, misalkan ditulis di situnya ada Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Jadi otomatis anak-anak itu belajar untuk jujur gitu ya. Walaupun memang kenyataannya anak itu misalkan sholatnya terlambat, sholat duhanya tidak dilakukan gitu, tapi mereka tetap mengisi si angket tersebut dengan jujur, bahwa saya tidak melakukan sholat duha gitu. Nah, jadi dengan kita memberikan logo atau ada simbol-simbol Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui gitu. Silakan dari Bu Tintin mau menambahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan di sini tadi dalam berakhlak mulia, misalkan kita ambil pencerminan dari sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita ambil contohnya beribadah di rumah ya, kebiasaan di rumah contohnya pada saat pembelajaran anak itu sebelum belajar melakukan doa ya Bu ya, doa sebelum belajar. Nah, kita bisa dengan voice note dengan membacakan doa belajar tersebut sehingga kita bisa mengetahui apakah anak itu lancar dalam membacakan doanya. Kalau mau anak setiap hari selalu membacakan atau selalu mengamalkannya, mungkin anak akan lancar membacakannya. Tetapi
jika anak itu terbata-bata. Nah, di situ kita bisa mengambil nilainya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya mungkin Pak Irwan sudah cukup atau masih penasaran? Cukup Bu, alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali jawaban dari Bu Susi, Bu Fitri, dan Bu Tintin. Ya. Selanjutnya mungkin waktunya sudah berakhir. Berapa lama lagi Pak Irwan waktunya? Sudah Bu, sudah habis waktunya. Oke, ya terima kasih Bu Fitri, Bu Tintin, Pak Ade, Pak Irwan semua atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.